orang yang dianda-andaikan dalam pertanyaan sang penanya ini, orang yang dulunya buruk, orang yang dulunya kotor, apa terus mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkannya? Saya menebak bahwa insya Allah, kalaupun kita katakan andaikan betul ada yang diandai-andaikan ini, kemungkinan saudara kita itu adalah seorang muslim juga, atau seorang muslimah juga, dalam arti dia orang Islam. Cuma mungkin selama ini ya dia tidak sholat, dia tidak puasa, ya dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban, tapi dia tetap mengaku sebagai seorang muslimah, terlahir dari kedua orang tua ya muslim. Saya ingin mengatakan bahwasanya ada yang lebih parah daripada itu, ya, orang yang dulunya bukan muslim, bahkan orang musyrik, ya, bahkan orang musyrik, ya, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi itu sebelum datang Islam, mereka adalah orang musyrik, penyembah berhala. Ya. Tapi ternyata setelah mereka menemukan hidayah itu, menemukan daripada petunjuk itu, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, maka yang tadinya bergeliman dengan kegelapan, apa contohnya? Umar bin Khattab, yang bergeliman dengan seluruh induk-induk dosa di zaman jahiliyah. Dia ya terkenal sebagai orang yang jahat di zaman jahiliyah. Ya, dia membunuh anaknya sendiri di zaman jahiliyah, anak perempuannya. Dia pemabuk. Ya, semua induk-induk kejahatan itu telah dilakukan oleh Umar dan sahabat-sahabat yang lain sebelum masuk Islam. Tapi begitu mereka ya masuk Islam, maka akhirnya mereka menjadi tokoh ya yang diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua, pemimpin kaum muslimin setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau saja orang itu sebelumnya jauh lebih parah, ternyata setelah dia masuk Islam yang penting melakukan pertobatan secara sempurna, maka dia bisa mendapatkan kedudukan sebagai yang sempurna. Apatah lagi kalau seandainya dia ada dasarnya orang muslim, seorang muslimah, hanya saja mungkin karena lingkungan dan pergaulan selama ini yang membuatnya dia lalai, ya, lingkungannya yang membuat dia terpengaruh dan terwarnai. Sekarang ketika dia punya kejujuran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah lebih gembira dibandingkan ada seseorang yang melewati sebuah perjalanan di tengah padang pasir. Kemudian di tengah padang pasir itu, dia singgah beristirahat sejenak di bawah pohon. Kemudian kendaraannya berupa unta atau kuda, dia ikatkan di salah satu tempat, di salah satu pohon. Di saat orang ini tertidur, ternyata untanya itu, yang di atasnya perbekalannya semuanya ada, ternyata dia pergi. Lepas. Dan ketika orang ini bangun, dia putus asa. Jangan dibayangkan, ya, pada hari ini ketika kita umpamanya di tengah jalan tiba-tiba rusak motor kita, itu masih ada rute perjalanan. Ada mobil, ada motor yang kita bisa ke sini. Tapi di tengah padang pasir itu, ketika orang betul-betul ya mengalami masalah, itu bisa dibayangkan ya mati yang terbayangkan di hadapan kita. Tidak ada makanan, tidak ada apa, tidak ada tempat pertolongan, ya. Tidak ada orang yang bisa kita WA, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu hampir pesimis, tiba-tiba saja dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya, kembalikanlah kendaraan saya. Ya. Dia berdoa dengan semaksimal mungkin, tiba-tiba saja kendaraannya itu berupa unta. Ternyata seperti ada membimbing, dia datang sendiri, ya. Semakin mendekat kepada pemiliknya, dan begitu dia tangkap tali kekangnya, saking gembiranya, yang tadinya lepas, tidak melihat lagi, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah ucap saking gembiranya.
Kata Nabi SAW dalam hadis itu, Allah masih lebih gembira dibandingkan dengan orang yang salah ucap itu saking gembira. Penting ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu ta'ala.